Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Alkam, eh, dari kampus 3 Sepanakukang, Makassar. NIM 2003178 dari RMIK kelas C angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yang dimana tugas ini kita akan membahas tentang artikel-artikel yang ada pada komputer atau fisik. Yang pertama yaitu perbedaan Intel dan AMD. AMD menggunakan desain memori controller interintegritas dalam proses sehingga jalur data dan dari prosesor ke chipset lebih singkat, sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang random access memory. Random access memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara, kapasitas RAM di dalam satu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, pembuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Adapun jenis-jenis RAM yaitu jenis EDO RAM, jenis FPM DRAM, jenis flash RAM, jenis SDR SDRAM, jenis DDR SDRAM, dan jenis GDDR SDRAM. Yang ketiga yaitu jelaskan yang diketahui tentang ROM, yaitu Read Anti Memory. ROM yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara, data-data yang tersimpan dalam RAM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Selanjutnya itu jenis-jenis ROM atau ROM dari awal sampai akhir. Yang pertama itu Masked Read Only Memory, yang kedua Programmable Read Only Memory, yang ketiga Erasable and Programmable Read Only Memory, yang keempat Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory, yang kelima yang terakhir adalah Flash ROM. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang hard disk, bagian-bagian hard disk dan jenis-jenis hard disknya. Hard disk adalah satu device atau biasa disebut komponen pada komputer yang merupakan piranti penyimpanan sekunder di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan logam yang disebut platter yang berputar secara terintegrasi. Bagian-bagian hard disk ada beberapa, yaitu copper mounting base casing, actuator ARM, actuator axis, actuator, spindle, slider, atau SCSI interface connector. Jenis-jenis hard disk yaitu ada parallel advanced technology attachment, ada serial ATA, ada small computer system interface, adapun hard disk eksternal. Yang kelima yaitu jelaskan tentang waktu kerja RAM, ROM, dan hard disk. RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data seperti seketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Sedangkan ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik. Seperti ketika komputer dimatikan, data pada ROM tidak akan hilang. Dan cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang videografik atau biasa disebut dengan VGA, dan jelaskan jenis-jenis VGA. VGA atau Video Graphic Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor.
VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 kali 480 terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Jenis-jenis VGA tersebut ada VGA onboard atau VGA onboard merupakan unit pemrosesan yang sudah terintegrasi dengan motherboard sehingga tidak diperlukan lagi kartu VGA. Kartu VGA juga ada beberapa VGA card, jenis VGA berdasarkan slotnya, VGA type PCI. Yang ketujuh, apa yang Anda ketahui tentang layar monitor? Dan ada beberapa jenis layar monitor dan pencahayaannya beberapa. Layar monitor merupakan alat atau perangkat keluaran output pada komputer. Monitor adalah alat atau perangkat untuk menampilkan gambar atau hasil dari pemrosesan data. Gambar yang ditampilkan pada monitor berasal dari proses grafis yang dilakukan oleh VGA card. Menurut teknologi, yang digunakan monitor dibedakan menjadi dua, yaitu CRT atau cathode ray tube dan LCD, liquid crystal display. Jenis layar monitor, yaitu yang pertama monitor tabung sinar katoda. Monitor ini memancarkan sinar katoda atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi di dalam tabung yang hampa udara. Kemudian pancaran dari sinar katoda tersebut akan memantulkan layar yang bersifat fluoresen atau berpendar ketika dikenakan cahaya. Pantulan elektron atau katoda yang akan membentuk pola pada layar, sedangkan pada sinar katoda sendiri akan terus memantulkan layar monitor sesuai dengan input yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam satuan gelombang elektromagnetik atau elektromagnetik. Yang kedua, monitor LCD. Nah, monitor LCD ini memiliki banyak cahaya atau biasa dikenal dengan piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Yang ketiga, monitor plasma. Gabungan teknologi antara CRT dan LCD, monitor plasma ini hadir dengan kemampuan yang bisa membuat layar menjadi lebih tipis, menyerupai LCD dan sudut pandang selebar CRT. Untuk cara kerja dari monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar datar emisif dengan sumber cahaya data fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar data tersebut. Nah, yang keempat itu monitor LED. Monitor LED juga disebut dengan light emitting diode, mempunyai teknologi yang hampir sama dengan LCD. LED merupakan perkembangan lebih lanjut dari LCD yang punya efek display, peningkatan pada warna yang ditampilkan, dan kelebihan lain dari monitor ini yaitu mempunyai kontras gambar yang tajam sampai jutaan piksel. Usia pemakaian yang lebih panjang, penggunaan daya jauh lebih hemat dari monitor LCD, dan pencahayaan pun yang lebih baik daripada monitor LCD. Ya, yang kedelapan, kenapa pada setiap komputer selalu dimulai dengan partisi atau drive C? Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan kemudian untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Sekian dari saya, itulah hasil presentasi saya untuk tugas dari jaringan komputer. Saya Muhammad Abil Arkam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.